Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita bakal nyelam ke salah satu topik yang sering banget diabaikan, padahal punya potensi besar dalam dunia One Punch Man. Yap, kita bahas tuntas tentang salah satu hero termuda dan paling jenius di seluruh asosiasi pahlawan, yaitu Child Emperor. Siapa sangka, di balik wajah imut dan tubuh mungilnya, bocah ini punya peran besar dalam konflik antar pihak kuat di dunia One Punch Man. Siapakah dia sebenarnya dan seberapa besar perannya? Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga bagi kalian untuk follow akun TikTok saya, yaitu Oh My Food and Store, karena di sana ada live yang sangat seru. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke topik utama. Jadi, Child Emperor atau nama aslinya yaitu Isamu adalah pahlawan peringkat 5 di kelas S. Yang bikin menarik, dia adalah satu-satunya anak yang berhasil mencapai posisi top tier di jajaran pahlawan. Karena posisi itu nggak cuma dibutuh kekuatan fisik, tapi kecerdasan, pengalaman, dan kontribusi nyata dalam menghadapi berbagai monster. Jadi, kalau Isamu bisa naik ke peringkat 5, artinya dia sangatlah jenius. Dan juga dia adalah taktik perang berjalan. Kecerdasannya ini ditunjukkan sepanjang cerita, terutama di arc asosiasi monster. Child Emperor selalu menjadi orang yang menyusun strategi dalam misi menyusup ke markas musuh. Dia mengatur tim, mengatur posisi, dan membuat alat-alat canggih untuk mendukung para pahlawan. Salah satu senjatanya adalah backpack robo. Ini adalah ransel multifungsi yang bisa berubah menjadi armor tempur super canggih. Lebih gilanya lagi, ransel ini punya fitur transformasi seperti robot Gundam dengan laser, senjata berat, bahkan pelindung energi. Tapi salah satu hal yang menarik buat dibahas adalah cara berpikir Isamu atau Child Emperor yang sangat dewasa dibandingkan usianya. Di tengah pertarungan brutal dan misi berisiko tinggi, dia tetap bisa berpikir jernih dan menganalisis situasi seperti anggota militer, bahkan lebih rasional daripada hero-hero lainnya. Misalnya saja ketika dia melihat ketidakefisienan struktur organisasi asosiasi pahlawan, dia menyuarakan ketidakpuasannya dan mulai mempertanyakan niat di balik eksistensi asosiasi pahlawan itu sendiri. Banyak fans di Reddit dan YouTube percaya kalau Child Emperor akan memainkan peran besar di masa depan, terutama dalam konflik antar pahlawan dan pihak tersembunyi seperti The Organization, God, dan bahkan cyborg misterius seperti Mad Cyborg. Kenapa begitu? Karena Isamu adalah visioner. Dia udah curiga kalau ada yang gak beres. Bahkan dia pernah bilang, kalau asosiasi pahlawan seperti ini terus, aku akan cabut dari sini. Dan dia benar-benar melakukan itu. Salah satu momen penting yang membuktikan posisi Child Emperor sebagai kunci masa depan adalah ketika dia mundur dari asosiasi pahlawan. Ini bukan keputusan impulsif, tapi berdasarkan analisa matang. Isamu menyadari bahwa petinggi organisasi justru memanipulasi informasi, menutupi fakta, bahkan mengorbankan pahlawan demi kepentingan elit mereka, sehingga asosiasi pahlawan tidak bisa dipercaya. Dan meskipun Isamu masih anak-anak, dia punya keberanian buat berdiri sendiri. Child Emperor sejauh ini digambarkan punya moral yang kuat. Dia bukan tipe karakter yang mudah tergoda kekuatan luar. Maka dia adalah orang yang paling sadar akan bahayanya entitas seperti God. Tapi perlu dicatat, rasa frustrasinya terhadap sistem bisa jadi pintu masuknya manipulasi. Bisa jadi God menjebak Child Emperor dengan kontrak atau kesepakatan yang dia nggak sadari. Tapi Child Emperor juga punya sisi gelap yang kelihatan ketika dia berinteraksi dengan Dr. Bofoy. Child Emperor sudah sadar kalau Dr. Bofoy menyimpan banyak rahasia dan agendanya sendiri. Tapi Child Emperor juga punya sifat keras kepala yang membuatnya sangat mirip dengan Dr. Bofoy, tapi yang versi muda. Ngomongin soal Dr. Bofoy, jangan lupa juga bahwa dia adalah salah satu karakter paling misterius dan punya hubungan dengan God. Dengan kecerdasannya, Child Emperor kemungkinan akan menemukan sesuatu yang gak bisa ditemukan hero lain.
seperti hubungan antara Dr. Bofoy dengan The Organization dan juga eksistensi dari God. Disinilah Charles Emperor akan menjadi semacam detektif yang mengungkap masa lalu, eksperimen rahasia, dan potensi masa depan yang mengancam umat manusia. Charles Emperor ikut Neo Heroes karena dia adalah pahlawan yang memilih jalannya sendiri. Namun karena Neo Heroes ternyata punya keburukan yang tidak kalah dari asosiasi pahlawan, mungkin saja Charles Emperor memutuskan untuk mendirikan kelompok baru berisi pahlawan dan ilmuwan yang menolak sistem lama. Bisa jadi Charles Emperor adalah orang yang akan membuat asosiasi pahlawan baru yang menggantikan asosiasi pahlawan lama dan juga Neo Heroes. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Charles Emperor di One Punch Man? Apakah kalian setuju dengan pendapatku atau kalian punya pendapat lain? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Oleh karena itu, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.